Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Sesuai agenda hari ini adalah kita penyampaian diseminasi terkait dengan pedoman MCSP RBS untuk area pengelolaan barang milik daerah. Hari ini, siang ini khusus untuk wilayah Indonesia bagian Barat. Sebagai informasi untuk Indonesia bagian Timur dan Tengah telah kami laksanakan tadi pagi. Nah, selanjutnya mohon izin Bapak dan Ibu untuk penamaan agar mencantumkan nama Pemda supaya tim bisa mengidentifikasi benar-benar Bapak dan Ibu berasal dari wilayah Barat. Karena untuk peserta wilayah Barat sangat banyak, jadi karena keterbatasan kapasitas yaitu hanya 1.000 peserta, jadi kami akan strict hanya akun yang mencantumkan nama Pemda saja yang akan kami ajak untuk join. Nah, hari ini sebagai narasumber adalah nanti Bapak Handayani. Pertama akan menyampaikan paparan sampai selesai. Kemudian Bapak dan Ibu akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan melalui link tanya jawab, melalui chat yang ada di room chat, rapat ini, serta apabila nanti ada yang belum jelas dan belum pernah dibahas dalam media kali ini agar menyampaikan raise hand gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama kami berikan ruang dan layar untuk Pak Handayani menyampaikan paparan terkait dengan area pengelolaan barang milik daerah. Waktu dan layar kami persilakan. Ya baik, terima kasih Bu Uri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Sekda barangkali ada yang ikut hadir, kemudian juga Bapak Ibu Inspektur. Tes, mohon izin, apakah terdengar suaranya? Gambarnya masih belum kelihatan Bu Uri. Gimana? Gambarnya masih belum muncul untuk slide-nya. Di kami sudah, Bapak Ibu monitor, apakah sudah muncul? Oke, Mas Handa mungkin. Oh ya sudah. Udah. Mas Handa belum. Kalau saya stop share. Oke, kami coba dulu. Muncul? Mas Handa? Mas Handa suaranya belum. Suara Mas Handa masih belum terdengar. Kalau Pak Anda mau coba sendiri. Baik, Bapak dan Ibu mohon tunggu sebentar karena ada kendala teknis di laptopnya narasumber. Kami perlu sekitar 5 detik. 1 menit ya, 1 menit untuk kembali menunggu Pak Handa, Mas Handa join.
ini ya, nanti akan dapat penambahan waktu kok. Coba lagi. Suara saya silakan. Oke, baik. Silakan lanjut, kita mulai sesi pertama paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Handayani. Ibu, untuk area pengelolaan barang milik daerah pada MTSP LBS tahun 2026 ini terdapat 6 indikator yang kami desain untuk bisa mendorong perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi pada area BMD. Yang pertama berkaitan dengan pemutakhiran data aset, di mana fenomena terkait dengan pencatatan aset, inventarisasi aset yang masih belum merata dan juga belum dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemda, itu masih menjadi fokus perbaikan kami. Yang kedua adalah legalitas dan penertiban aset, di mana status hukum dari PMD ini juga harus diperhatikan sebagai salah satu langkah untuk pengamanan aset dan juga upaya penertiban aset, baik itu terhadap aset PMD yang berupa tanah, kendaraan, kemudian juga gedung ataupun alat berat. Itu juga kami lakukan dorongan agar Pemda melakukan upaya yang tersebut. Yang ketiga adalah penetapan RKBMD, di mana RKBMD ini merupakan rencana terkait dengan kebutuhan barang milik daerah yang sedianya disusun bersama dengan penyusunan RKPD. Dan dalam pelaksanaan PBT terkait dengan BND pun kami sangat mendorong agar Pemda melakukan upaya efisiensi, baik itu melalui mekanisme review HPS terhadap BND-nya maupun proses negosiasi di dalam pelaksanaan PBJ terkait dengan BND ini. Lalu yang keempat adalah pemanfaatan aset secara optimal, di mana Pemda masih banyak yang belum mengidentifikasi, mendata ataupun inventarisir aset-aset menganggur atau aset idle yang selama ini terabaikan. Padahal aset-aset tersebut mungkin beberapa di antaranya bisa dimanfaatkan melalui kerjasama ataupun bentuk pemanfaatan lain sehingga dapat menghasilkan pendapatan asli daerah. Lalu yang kelima adalah penghapusan dan penandatanganan. Dalam indikator yang kelima ini kami fokuskan pada proses tertib administrasi dan juga tertib dalam hal pelaksanaan penghapusan ataupun pemindahantanganan aset, di mana dalam proses penghapusan dan pemindahantanganan yang tidak sesuai dengan prosedur itu bisa menjadi sebuah tindakan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah, karena misalnya aset yang sebetulnya tidak layak untuk dihapuskan atau belum memenuhi kriteria penghapusan, lalu kemudian untuk kepentingan tertentu dipaksa dihapuskan sehingga seolah-olah aset tersebut tidak lagi dimanfaatkan oleh Pemda. Padahal ada kepentingan tertentu
yang memanfaatkan peluang hapus tersebut untuk kepentingan pemasangan aset. Tunggu Mas Hana, cek sebentar. Bapak Ibu, kita cek kembali apakah suara Pak Handa terdengar? Cek sound. Oh, terdengar ya. Oke, baik. Lanjut. Ya, dan yang terakhir, di indikator ke-6, penertiban PSU. Bahwa PSU, prasarana sarana dan utilitas, dalam hal ini kaitannya dengan PSU yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan perumahan atau oleh Tidak. maka di sana terdapat hak Pemda yang harus segera aktif diupayakan oleh Pemda untuk menguasai untuk pengambilan. Nah, kemudian juga telah terbit regulasi terbaru di Permendagri nomor 12 tahun 2026 tentang PSU ini yang harus menjadikan rujukan bagi Pemda dalam upaya penertiban PSU. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai satu persatu untuk membedah indikator ini. Sekaligus juga kami akan menjelaskan evidence seperti apa yang harus diupload oleh Pemda, disiapkan, dan mekanisme seperti apa yang harusnya dilakukan oleh Pemda untuk memperbaiki tata kelolanya. Yang pertama adalah pengamanan administratif BND. Pada indikator ini, pihak-pihak yang terkait untuk melakukan upaya pengamanan administratif BND yang datanya BPKAD, kemudian juga para OPD pengguna, serta dikawal oleh Inspektorat dan juga Sekda yang mengkoordinasikan rangkaian proses pengamanan administratif BND ini. Ada unsur indikatornya, diantaranya mengenai temuan fisik dari hasil inventarisasi, kemudian juga pencocokan data dengan data KIP, lalu pengesahan hasil inventarisasinya. Sekarang kita lihat sesuai dengan panduan. Silakan Bapak Ibu juga bisa melihat panduannya. Di indikator pemutakhiran data aset barang milik daerah, yang dinilai adalah pertama, laporan hasil inventarisasi BND yang ditandatangani dan disahkan oleh Sekda disertai dengan lampiran dokumen pendukung hasil inventarisasi. Nah, nanti evidennya itu disajikan dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF, formatnya sesuai dengan Permendagri 47 tahun 2021. Jadi laporan-laporan hasil inventarisasi BND yang selama ini Bapak Ibu lakukan dalam rentang waktu 5 tahun ke belakang itu bisa diupload. Nah, dalam proses inventarisasi ini bisa dilakukan secara sekaligus untuk keseluruhan aset ataupun dilakukan secara bertahap. Yang penting dalam rentang waktu 5 tahun itu dikerjakan sehingga nanti dalam rentang 5 tahun tersebut tuntas semuanya. Nah, saya ulangi, jadi apa yang harus diupload oleh Pemda? Yang harus diupload adalah laporan hasil inventarisasi BND ini yang sudah dilakukan, misalnya tahun 2026 ini baru akan melakukan, atau tahun 2026 ini adalah inventarisasi kedua setelah sebelumnya dilaksanakan di tahun 2024 misalnya. Maka dokumennya nanti tinggal disatukan saja PDF-nya, atau dokumen 2026-nya diupload, sedangkan untuk dokumen tahun-tahun sebelumnya itu dibuatkan link Google Drive, nanti dijadikan lampiran di dalam laporan hasil inventarisasi tahun 2026. Seperti itu. Jadi saya ulangi, apabila Pemda sudah pernah melakukan inventarisasi dalam 5 tahun ini, dalam rentang 5 tahun terakhir ini, semuanya harap diupload dalam bentuk PDF. Nah, kemudian eviden yang kedua yang harus diupload adalah lampiran hasil inventarisasi. Nah, ini mengikuti format Excel, tabel di Excel, yang formatnya ada dari link download yang kami berikan. Nah, ini sudah kami cantumkan di pedoman, atau juga sebagaimana link yang tayang di dalam layar. Berikut ini adalah contoh evidennya. Nah, ini contoh evidennya, misalnya laporan hasil inventarisasi barang milik daerah berupa peralatan dan mesin di pemerintah Kota Denpasar tahun 2022. Nah, kemudian ada lagi laporan hasil inventarisasi barang milik daerah berupa tanah serta gedung dan bangunan. Nah, ini contoh laporan hasil inventarisasi per bagian. Kalau disekaligus,kan bagaimana? Silakan. Ya. Kalau dilakukan secara bertahap pun silakan, yang penting nanti evidennya pastikan terupload semua.
Lalu untuk isian Excel-nya, seperti tampak di layar, nanti isi kolom nama asetnya, jenis asetnya, lalu nama OPD atau instansi pengguna aset, lalu untuk kategori asetnya, cara perolehan aset tersebut, lokasinya saat ini berada di mana, luas atau bidang atau kapasitasnya seberapa besar, satuannya apakah meter persegi, apakah cc, atau satuan yang lain. Kemudian jumlah bidangnya atau jumlah unitnya ada berapa, lalu nilai di dalam KIP berapa, nilai taksiran atau nilai pasar pada saat inventarisasi ada berapa. Untuk nilai taksiran atau nilai pasar, ini ditentukan oleh appraisal. Maka nanti dalam pelaksanaan inventarisasi kan dibentuk tim, sehingga dari tim itu nanti ada unsur appraisalnya juga untuk menentukan nilai dari aset yang ditemukan pada saat inventarisasi. Nah, lalu di bagian bawah dicantumkan juga tanggal penetapan, kemudian nomor SK penetapan, dan juga pejabat pengesahannya siapa. Nah, apabila dokumennya lebih dari satu, misalkan laporan tahun 2022, laporan tahun 2024, tahun 2025, maka untuk tanggal penetapannya nanti dibedakan dengan koma. Misalnya 22 April 2026, atau kemudian koma, misalkan di tanggal 3 Juni tahun 2022, terus koma tanggal berapa. Jadi dimasukkan tanggal penetapan. Nomor SK penetapan juga dimasukkan, dan pejabat pengesah untuk setiap laporan juga dicantumkan. Ini untuk indikator pertama. Kita lanjut ke indikator kedua. Nah, indikator kedua adalah pengamanan legal formal dan penguasaan fisik. Tujuan dari indikator ini adalah untuk menutup celah sengketa. Oleh karena itu, kami mendorong Pemda untuk memperjelas legalitas dari seluruh aset BMD yang dimilikinya, dan juga melakukan penguasaan fisik serta upaya penertiban. Pihak OPD yang terkait untuk mendukung pencapaian indikator ini antara lain BPKAD, OPD pengguna, pihak inspektorat, Sekda juga, dan ada pihak eksternal yang harus dikoordinasikan, yaitu pihak BPN, baik Kantah BPN maupun Kanwil ATR BPN. Nah, adapun eviden yang harus diupload sesuai dengan pedoman, ada beberapa jenis eviden. Yang pertama, laporan capaian sertifikasi aset yang dilaporkan per triwulan. Jadi dalam setahun ini harus di-upload 4 kali. Disajikan dalam bentuk format PDF, formatnya bebas. Namun apabila akan mengikuti template, kami juga sudah sediakan di link Google Drive. Tinggal nanti dibuka folder contoh eviden. Kemudian yang kedua, lampiran data capaian sertifikasi aset berupa Excel. Nah, ini formatnya sudah disediakan dalam link download. Jadi untuk poin A, evidennya adalah nomor 1 dan 2. Ya, ini diupload sebanyak 4 kali dalam setahun. Untuk yang sudah berlalu, yaitu triwulan 1 dan triwulan 2 tetap dibuatkan. Itu bisa dibuat, setelah dibuatkan, disajikan ada yang berbentuk PDF dan juga isian Excel-nya, lalu diupload. Lalu untuk yang B, laporan hasil penertiban kendaraan dinas atau alat berat dilaporkan per triwulan. Nah, untuk yang B ini evidennya adalah nomor 3 dan 4. Sama, ini pun dibuat 4 kali dalam setahun. Kemudian untuk laporan hasil penertiban kendaraan dinas per triwulannya disajikan dalam bentuk PDF, formatnya bebas, dan contohnya pun ada di link download. Lalu yang nomor 4 adalah lampiran data capaian penertiban kendaraan dinas yang berupa isian Excel. Nah, ini wajib diisi, sama seperti halnya nomor 2. Nanti formatnya gunakan format sesuai dengan link. Lalu yang kelima, atau eviden untuk poin C, yaitu dokumen roadmap penertiban aset bermasalah dan penyelesaian sertifikasi aset tanah dalam 3 tahun. Nah, ini kami koreksi di dalam pedoman penilaian masih tertera untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, padahal seharusnya untuk jangka waktu 3 tahun ke depan. Formatnya mengikuti sesuai dengan ketentuan dalam link download. Berikut ini contoh evidennya.
Nah, ini contoh evidennya pertama adalah laporan capaian sertifikasi aset tanah. Nah, nilainya 40, nanti formatnya pun sudah kami berikan, ataupun jika akan menggunakan versi sendiri, sepanjang itu lengkap dan memuat informasi-informasi yang dibutuhkan, dipersilakan. Nah, kecuali untuk isian Excel-nya. Kalau untuk isian Excel-nya, mohon diisi sesuai dengan format tabel Excel yang sudah kami berikan. Lalu untuk penertiban kendaraan dinas dan juga alat berat, sama contoh draft laporannya sudah kami siapkan. Lalu untuk Excel-nya mohon diisi sesuai dengan format yang terstandar. Dan untuk roadmap penyelesaian pun sama. Baik, kita lanjut ke indikator ketiga. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu jika akan bertanya atau mengajukan pertanyaan, silakan isi pertanyaannya di dalam link Excel ya. Mungkin bisa dibantu oleh tim untuk mengupload. Sudah ada ya. Jadi siapkan pertanyaan di Excel tersebut. Nanti setelah paparan baru akan kami bahas terlebih dahulu dan setelah itu baru pertanyaan lewat raise hand. Kami lanjut untuk indikator yang ketiga, efisiensi pengadaan BMD. Indikator ini mendorong Pemda untuk melakukan upaya yang serius dalam meningkatkan efisiensi pengadaan BMD. Di antaranya bahwa pengadaan BMD didasarkan pada rencana kebutuhan BMD. Oleh karena itu, eviden yang nanti harus diupload itu mulai dari penetapan RKBMD, kemudian juga melaporkan rekap pengadaan selama tahun berjalan. Nanti ini bisa di akhir triwulan keempat agar tercakup semuanya. Lalu mengupload 3 contoh dokumen kontrak terbesar dalam pengadaan BMD dan juga 3 dokumen HPS terbesarnya dalam pengadaan BMD. OPD yang terkait untuk memenuhi indikator ini adalah BPKAD, para OPD pengguna, UKPBJ, dan juga inspektorat. Ya, tentu di bawah koordinasi juga dari Sekda. Nah, ini evidennya. Jadi untuk yang pertama evidennya adalah dokumen penetapan RKBMD yang telah ditetapkan maksimum minggu keempat Juni tahun sebelumnya. Jadi untuk tahun 2026 sekarang, RKBMD-nya nanti yang diupload yang telah ditetapkan tahun 2025 lalu. Itu berupa PDF. Ya. Untuk contoh dokumen penetapannya ada di lampiran, tapi apabila Bapak Ibu menggunakan format sendiri terkait dengan penetapan RKBMD yang mengikuti ketentuan di Permendagri juga dipersilakan. Lalu nomor 2, daftar rekapitulasi pengadaan BMD tahun berjalan, khusus untuk BMD yang berupa tanah atau bangunan atau kendaraan dan juga alat berat. Sedangkan untuk BMD-BMD yang lain nanti tidak usah diupload. Tetapi apabila rekapitulasinya tergabung ya, ataupun RKBMD-nya tadi tergabung, bukan hanya tanah, bangunan, kendaraan, dan alat berat, ya itu tidak apa-apa. Yang terpenting data tanah, bangunan, kendaraan, atau alat berat itu mencakup semua dalam laporan tersebut. Lalu yang berikutnya, Pemda diminta mengupload 3 dokumen kontrak pengadaan BMD dengan nilai terbesar. Misalnya pengadaan alat berat yang senilai 1,5 miliar, ekskavator misalnya, ataupun pengadaan dump truk senilai 300 juta, pengadaan tanah senilai 3 miliar. Nah, pengadaan yang terbesar tersebutlah nanti yang kontraknya di-upload. Lalu di nomor 4, Pemda juga diminta mengupload HPS-nya. HPS atas pengadaan yang kontraknya sudah diupload ya, di nomor 3. Jadi jangan sampai nanti miss antara konteks nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 dan 4 ini untuk satu pengadaan yang sama. Jadi kontrak dan HPS-nya saling sinkron nanti. Maksudnya masih terhadap satu PBJ yang sama. Nah, untuk pengadaan tanah, HPS-nya berupa apa? Untuk pengadaan tanah tentu HPS-nya berbeda dengan pengadaan BMD yang lain. Nah, HPS untuk tanah itu disampaikan dengan perhitungan nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh appraisal ya di dalam tim pengadaan tanah.
Nah, itu untuk HPS terkait dengan pengadaan BMD yang berupa tanah. Baik, kita lanjut. Ini contoh evidensinya terkait dengan penetapan RKBMD. Nah, apabila penetapan RKBMD tahun lalu sudah ditandatangani, namun penandatangannya oleh Sekda, apakah boleh diupload? Boleh. Memang kami mendorong RKBMD juga ditandatangani oleh kepala daerah, karena ini dokumen yang menjadi bagian dari RKPD. Dalam tahapan perencanaan APBD, RKBMD dan RKPD ini harusnya disusun secara bersamaan. Kemudian ini contoh kontrak dan juga untuk HPS-nya nanti agar diupload. Jadi ruang lingkup HPS yang dokumen HPS harus diupload itu kami sudah terangkan. Bisa di back dulu sudah. Di back dulu, Pak. Nah, untuk dokumen HPS itu meliputi format HPS yang memuat SK tim, penyusun HPS, kemudian juga hasil survei harga pasar, dan juga hasil penetapan final HPS-nya. Itu isi dari dokumen HPS. Oke, lanjut. Indikator yang keempat adalah pemanfaatan BND secara optimal. Kami mendorong agar aset-aset yang dimiliki oleh Pemda ini dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah bagi PAD. Untuk aset-aset yang menganggur atau aset idle, ini harus ada upaya untuk bisa dimanfaatkan. Ya. Nah, maka nanti Pemda diminta untuk mengupload daftar aset idle atau aset yang tidak produktif dalam rentang waktu tahun berjalan setahun ini. Jadi sampai dengan tahun ini masih ada berapa aset yang idle atau menganggur. Kemudian juga data terkait dengan seluruh pemanfaatan BMD, baik yang dengan perjanjian ataupun tanpa perjanjian. Lalu aset idle yang berpotensi untuk dimanfaatkan. Nah, ini bersumber dari evidence pertama. Karena tidak semua aset idle yang ditemukan itu pada akhirnya bisa langsung dimanfaatkan. Mungkin perlu ada proses tambahan atau ada tahapan lain sehingga dia benar-benar bisa dimanfaatkan. Tapi khusus untuk yang evidence ketiga ini, Pemda diminta mengupload daftar aset idle yang berpotensi untuk dimanfaatkan mulai dari tahun sekarang. Dan yang terakhir adalah laporan realisasi anggaran terkait dengan nilai pendapatan dari pemanfaatan BMD. Itu kan ada Bapak ya, Bapak di SCPD bisa kita lihat. Nah, nanti mohon di screenshot bagian itu, jadikan PDF di upload. Nah, adapun rincian evidence sebagai berikut. Yang pertama adalah daftar aset idle atau tidak produktif. Nanti yang harus diupload ini berupa Excel. Format datanya tersedia di link download. Kemudian daftar keseluruhan pemanfaatan BMD baik yang dengan perjanjian ataupun tanpa disertai perjanjian, namun sudah berjalan. Maka atas data-data aset tersebut mohon tetap dilaporkan. Seperti tadi pagi misalnya ada case di mana Pemda memiliki aset yang selama ini sudah disewakan kepada pihak lain. Nah, meskipun untuk harga sewanya itu bukan dari harga appraisal, tapi harga kesepakatan dengan penyewa. Kami mendorong selanjutnya untuk pemanfaatan aset agar lebih optimal, maka penetapannya itu harus dilakukan melalui appraisal untuk penetapan nilai sewanya itu. Nah, namun apabila ada yang sudah berjalan, meskipun penetapannya tanpa appraisal, itu nanti juga tetap dilaporkan di sini. Kan kalau tidak dilaporkan, apalagi misalnya dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan dari Sekda dan sebagainya, maka dipastikan disitulah terjadi korupsi. Karena aset daerah dimanfaatkan oleh oknum tertentu, namun hasil dari pemanfaatan aset tersebut tidak disetor ke kas daerah, masuk ke kantong pribadi. Potensi-potensi itu banyak. Oleh karena itu, nanti Pemda kami dorong untuk melakukan pendataan terhadap aset-aset idle yang sebetulnya bisa dimanfaatkan dalam rangka memberikan nilai tambah bagi Pemda dari biaya sewa ataupun biaya pemanfaatan aset tersebut. Oke, selanjutnya ini contoh evidensinya
Nanti tabel Excel yang digunakan seperti ini sudah tersedia dalam link download. Lanjut. Indikator yang kelima adalah penghapusan dan pemindahan aset. Dalam konteks penghapusan dan pemindahan aset, kami sangat mendorong Pemda untuk tertib secara prosedur, dimulai dari ditetapkannya SK penghapusan, kemudian juga rincian daftar asetnya, lalu kegiatan penaksiran harga, pemenuhan dokumen prosesnya, dan juga sampai dengan ada BAST apabila dipindahtangankan aset tersebut. Rincian indikator dan evidence sebagai berikut. Yang harus diupload adalah laporan pelaksanaan penghapusan atau pelaksanaan lelang atau penjualan atau pemindahan disertai dengan seluruh lampiran pendukungnya. Ini sajikan dalam bentuk PDF. Formatnya mengikuti format yang selama ini digunakan oleh Pemda. Namun apabila akan menggunakan template juga sudah kami sediakan di link download. Nanti di dalam aplikasi Jaga pun itu akan dipandu. Namun sekarang Bapak Ibu belum bisa mengaksesnya. Jadi untuk link downloadnya silakan menggunakan link download yang sudah disajikan dalam pedoman. Kemudian evidence yang kedua adalah daftar dan nilai aset yang dijual. Sajikan dalam bentuk Excel. Formatnya mengikuti yang sudah kami siapkan, dan daftar penghapusan aset. Nah, apakah yang terkategori sebagai penghapusan aset itu termasuk juga pemusnahan? Ya, itu termasuk. Ya, jadi kalau nanti ada kegiatan pemusnahan aset dalam rangka penghapusan aset, itu termasuk bagian dari penghapusan aset. Lanjut. Ini contoh evidennya untuk contoh pelaporan pelaksanaan penghapusan melalui penjualan atau lelang dan atau pemindahan barang milik daerah. Kemudian isian Excel-nya seperti nampak di layar. Lanjut. Terakhir, penertiban PSU. Prasarana sarana dan utilitas yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan rumah oleh developer sesungguhnya adalah potensi aset bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus aktif untuk melakukan upaya-upaya serah terima PSU tersebut dari developer kepada Pemda. Karena nilai aset dari PSU tersebut itu lambat laun dan juga semakin kesini nilainya akan semakin tinggi karena ada nilai tanah di sana. Apabila tidak segera diambil alih oleh Pemda, maka hak Pemda pada akhirnya nanti akan hilang. Karena misalnya PSU-nya berupa taman bermain atau tanah lapang. Nah, itu bisa dimanfaatkan lagi oleh developer untuk dibikin unit rumah lagi lalu dijual. Sehingga dari site plan awal luasan PSU itu sebesar sekian, pada akhirnya menyusup sekian banyak gitu, dan akhirnya yang dikuasai oleh Pemda hanya sebagian saja. Nah, kondisi seperti ini banyak terjadi. Oleh karena itu Pemda harus melakukan upaya untuk penertiban PSU. Dimulai dengan melakukan rekapitulasi data pemegang SIPPT atau IPPT atau IPPR dan juga status kewajiban PSU-nya. Jadi developer mana yang sudah harus menyerahkan PSU-nya. Kemudian yang kedua, menetapkan target penertiban PSU pada tahun berjalan. Nah, apabila tidak diagendakan secara khusus, seringkali Pemda tidak memberikan perhatian terhadap upaya untuk penertiban PSU. Nah, mulai sekarang kami menekankan Pemda agar memberikan perhatian khusus pada upaya penertiban PSU. Dibuktikan dengan komitmen penetapan target penertiban. Jadi tahun ini ada berapa target PSU yang diterbitkan dari yang sudah jatuh tempo dan sudah memenuhi kriteria untuk ditertibkan. Dan berikutnya, berapa capaian realisasi penyerahan dan juga BAST-nya dari PSU tersebut. Lanjut. Inilah evidence-nya yang harus diupload oleh Pemda. Pertama, daftar atau rekapitulasi pemegang SIPPT atau IPPT atau IPPR
perumahan yang memiliki kewajiban penyerahan PSU. Karena tidak semua juga perumahan itu dibuatkan kewajiban untuk menyerahkan PSU-nya. Ada kriteria yang ditentukan sesuai dengan Permendagri 15 tahun 2026. Nah, kemudian setelah itu Pemda juga mengupload penetapan target penertiban PSU agar roadmap-nya jelas bahwa berapa PSU yang harus ditertibkan oleh Pemda sehingga nanti bisa menambah aset Pemda. Itu harus ada kejelasan. Maka nanti kami minta agar dokumen target tersebut juga ditandatangani oleh Sekda. Ya, karena seringkali kami dulu melakukan monef ke daerah terkait dengan penertiban PSU, ini Sekda seolah-olah tidak mengetahui berapa keberadaan dari PSU yang sudah jatuh tempo, kemudian juga target dari OPD terkait itu berapa gitu. Nah, ini kami dorong agar Sekda pun mengetahui dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk pencapaian target tersebut. Yang terakhir, daftar rekapitulasi penyerahan PSU beserta BST-nya pada tahun berjalan yang ditandatangani oleh Kepala OPD terkait dan juga oleh Sekda. Untuk contoh evidensinya sebagai berikut. Ini yang pertama, daftar atau rekap pemegang SIPPT atau IPPT atau IPPR. Nanti setelah diisi Excel-nya, di print out, ditandatangani, sajikan dalam bentuk PDF. Yang kedua, penetapan target juga sama, isi Excel-nya, kemudian di print out, lalu ditandatangani dan dijadikan PDF, lalu di-upload lagi. Dan yang ketiga adalah daftar atau rekap realisasi penyerahan PSU. Ya, barangkali itu untuk penjelasan dari 6 indikator di area BMD beserta dengan contoh untuk evidensinya. Sekarang kita buka ruang diskusi. Tunggu. Ya. Oke, Mari, baik. Baik, terima kasih Mas Handa sudah menyampaikan paparan dan tadi contoh-contoh. Kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Izin diawali dengan tadi sudah ada yang di media chat. Pertama dari Inspektorat Kabupaten Cirebon. Untuk pengadaan BMD tahun berjalan, apakah pelaksanaan pengadaannya sampai dengan BAST? Karena sampai bulan Juli kegiatan pengadaan masih banyak yang belum ada realisasinya. Pertanyaan pertama. Kedua, dari Kabupaten Sumeneb, terkait SIP daftar PSU yang harus diserahkan, apakah yang dimaksud adalah daftar PSU yang sudah diserahkan dan tercatat dalam KIB atau aset daerah? Form BMD nomor 9 terkait PSU. Sebagai awal ada 2 pertanyaan, Mas Handa, mungkin bisa ditanggapi dulu. Ya. Ya, baik, untuk yang pertama berkaitan dengan pengadaan BMD, Bapak Ibu ya. Jadi untuk pengadaan BMD ini kan masih akan berlangsung sampai dengan kemungkinan di triwulan keempat. Jadi nanti daftar rekapitulasi pengadaan BMD-nya agar dikumulatifkan ya, sampai dengan triwulan keempat. Jadi bisa diupload nanti di triwulan keempat. Kemudian apakah pengadaan BMD-nya ini sampai dengan di BAST? Betul seperti itu. Jadi nanti pengadaannya sampai dengan di BAST. Namun apabila ada pengadaan yang belum sampai dengan di BAST, nanti bisa juga dilampirkan, hanya diberikan keterangan tambahan ya bahwa untuk pengadaan BMD tersebut belum sampai dengan BAST. Begitu. Terus tadi satu lagi apa? Satu lagi dari Kabupaten Sumeneb terkait SIP daftar PSU yang harus diserahkan. Apakah yang dimaksud adalah daftar PSU yang sudah diserahkan dan tercatat dalam KIB atau daftar aset daerah? Ini terkait form BMD nomor 9. Iya. Nah, untuk daftar PSU, kalau dilihat di contoh
lampirannya untuk contoh eviden yang harus di-upload. Daftar rekap atau realisasi penyerahan PSU. Yang pertama harus disajikan jenis PSU-nya berupa apa, kemudian juga identitas developernya, lokasinya di mana, luasnya, estimasi harga pasarnya atau harga taksirannya berapa, kemudian tanggal jatuh tempo, tanggal penyerahan, nomor BAST-nya, nomor aset dalam FIP, nomor register asetnya, lalu nomor SHP-nya apabila telah terbit sampai dengan SHP. Nah, seperti itu. Jadi dalam rentang 1 tahun ini, Bapak, penyerahan PSU-nya sudah sejauh mana dari sejumlah target PSU itu. Ya mungkin endingnya ada yang sampai dengan tuntas nih semua kolom diisi. Tapi apabila baru sampai dengan tahapan BAST, ya, kemudian belum dicatatkan ke dalam FIP atau belum terbit SHP-nya, tidak apa-apa dimasukkan saja. Jadi nanti agar dimasukkan dan kelengkapannya diisi sesuai dengan kolom-kolomnya. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya, ini mau kita bedah dari daftar pertanyaan, Mas Handa? Ya, boleh. Oke, silakan. Khusus untuk yang wilayah barat ya, untuk yang Pemda wilayah Timur dan Tengah tidak kita bahas lagi. Ya, ini sudah ada dari Cirebon tadi ya. Satu-satu dari Kota Cirebon untuk pengadaan BMD tahun berjalan, apakah pelaksanaan pengadaan? Ini kan di web ya, biar muat satu sel. Terus ya, pilih yang tengah. Oke, untuk yang Cirebon tadi sudah kami jawab. Sekarang dari Karanganyar, terhadap hasil inventarisasi, apakah diperbolehkan memakai tim penilai bentukan bupati yang belum memperoleh sertifikat penilaian BMD? Kalau untuk tim penilai, setahu saya nanti bisa dicek kembali ya. Ada tim penilai intern yang memang ditetapkan SK-nya oleh kepala daerah. Itu sepanjang ada kewenangan dan SK pembentukan tim penilai, nanti bisa diproses kembali dengan DJKN atau dari Kemendagri mengenai kewenangan dari tim penilai pembentukan kepala daerah tersebut. Namun apabila memang memiliki anggaran untuk menggunakan jasa appraisal juga dipersilakan. Lalu dari Kota Banjar, bagian SIPPT, IPPT, dan IPPR tidak pernah kami pegang. Apakah bisa diisi oleh PDL lain? Boleh, Bapak Ibu. Untuk pemenuhan setiap indikator, ini bukan tanggung jawab dari BPKAD saja. Satu indikator BMD itu tanggung jawab dari beberapa OPD terkait. Nah, misalnya seperti ini, SIPPT ataupun IPPR, yang tanggung jawabnya misalnya ada di Dinas Perkim, ya, ada di Dinas Perkim, di Dinas PUTR, ataupun di PTSP seperti itu. Nah, memang untuk lintas OPD ini butuh peran dari Bapak atau Ibu Sekda mengkoordinasikan, ya, biar nanti lebih efektif untuk permintaan datanya. Lalu yang kedua, untuk format target estimasi nilai aset, bila belum ada nama perum yang diperkirakan.
akan diserahkan. Nah, makanya data terkait dengan PSU-nya dulu Bapak Ibu ya dimiliki. Nah, nanti dari sejumlah data itu, mana yang kemudian masa pemeliharaannya sudah selesai, sehingga dapat ditentukan tanggal jatuh temponya dan dapat ditentukan target penyelesaiannya. Jadi data itu disiapkan terlebih dahulu. Data seluruh developer yang memiliki kewajiban penyerahan PSU, kemudian masa pemeliharaannya sudah sejauh mana, lalu jatuh temponya kapan. Dan dari data itulah baru bisa ditentukan target. Oke, lanjut. Habis sudah? Habis. Ya, baik. Boleh secara langsung secara menggunakan raise hand, silakan. Oke, baik Bapak dan Ibu, kami cek dulu ya untuk yang sudah raise hand. Pertama adalah Bapak Afri Yudin, Dinas PU Kabupaten Semarang. Silakan Pak Afri. Aktifkan layar dan mic-nya. Pak Afri Yudi, monitor. Suaranya belum terdengar, sepertinya ada gangguan. Siapa? Coba videonya ditutup saja, Pak. Ya, silakan Bapak. Silakan Pak Afri. Belum terdengar, Pak. Pak Afri, izin. Nuhun sewu, kita geser dulu ya, Pak, sambil nanti Bapak coba cek mic-nya. Kita ke... Nanti kabari ya, Pak, ya. Ke Kabupaten Sampang, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang. Silakan. Ayo, langsung, Pak. Hidupkan mic-nya. Kanan atas. Kanan atas. Iya, silakan. Ayo, Pak Afri, kalau nanti sambil dicoba berhasil, bisa masuk nih. Sampang bagaimana? Di kanan atas, Pak. Oke, 1, 2, 3. Kita geser ke Kota Batam. Coba Sampang, silakan. Sambil dites Pak suaranya Dites. Pak. Lalu, Kota Batam. Dari Sampang sudah terdengar belum suaranya? Oke, Sampang, silakan. Batam menunggu giliran ya, Ibu ya. Izin Bapak Ibu, saya orang Kabid Aset BPKD Kabupaten Sampang. Izin bertanya terkait pensertifikatan Bapak. Silakan Bapak. Karena tadi salah satu indikatornya membuat roadmap 3 tahun ke depan. Cuman kami ada kendala begini Bapak. Di tahun 2025 ada 12 bidang tanah aset Pemkab yang sudah didaftarkan ke BPN, tapi tidak bisa terbit sertifikatnya karena masuk LSD, lahan sawah dilindungi. Nah ini berbenturan dengan Permen ATR BPN. Karena di situ Bapak izin ada sekolah, ada Polindes, ada juga. Oke lah kalau pembangunannya di atas 2021, karena Permen ATR BPN-nya ini 2021, tapi kenyataannya ini sekolah berdiri tahun 1980, SD Impres, jalan juga jalan lingkungan keluar sebelum Permen ATR BPN ini. Tapi pada saat kita mau daftarkan di BPN, ini tidak bisa Pak Murah karena masuk LSD. Jadi tidak bisa terbit sertifikatnya Bapak. Jadi kami juga agak pesimis, tidak akan tercapai pensertifikatan khususnya di Kabupaten Sampang, tidak tahu dengan kabupaten kota lainnya. Terima kasih, mungkin itu saja Bapak. Ya, baik. Terkait dengan tanah SD Pak ya, dan juga
ada fasilitas umum lainnya di situ yang ternyata masuk ke dalam status LSD, lahan sawah dilindungi, meskipun tadi sudah berdiri tahun 80. Nah, tentu memang ini tidak bisa serta-merta diproses oleh BPN karena terbentur regulasi, Pak. Paling dorong kami yang nanti juga akan mudah-mudahan didorong oleh PSI terkait nanti agar dikoordinasikan dengan pihak BPN. Kira-kira langkah solusi yang bisa diberikan oleh pihak BPN, apakah ada rekomendasi, Pak, dari BPN seperti apa langkah-langkahnya? Izin begini Bapak, dari BPN sudah menyampaikan itu bisa dikeluarkan dari LSD. Kami bersurat ke Dirjen apa gitu saya lupa Bapak di Kementerian APR BPN. Cuma kan apa ya Pak? Ini kan jadi menghambat Pak. Karena seharusnya pada saat dipotret dari satelit di sana ada bangunan meskipun itu lahan sawah dilindungi, harusnya kan sudah dikeluarkan, Pak. Kalau begini kan kami kerepotan, Pak. Seharusnya Ya, juga bisa dipilah-pilah. Oke lah kalau pembangunannya di atas 2021 kami ikut peraturan Permen ATM BPN tersebut, Pak. Ya, kalau rekomendasi BPN seperti itu, dicoba dulu Pak untuk membuat surat permohonan, ya, kemudian nanti dikoordinasikan kembali agar prosesnya betul-betul ditindaklanjuti ketika memang sudah membuat surat permohonan. Jadi ini memang ini Pak, apa namanya, karena tadi status tanahnya yang LSD, tentu ada kehati-hatian dari pihak BPN. Tapi yang terpenting adalah upaya untuk penyelesaiannya diseriuskan, Pak. Ketika tadi sudah diberikan rekomendasi, nanti agar pihak Pemda segera menindaklanjutinya. Jangan diabaikan rekomendasi tersebut. Lalu yang mengenai target, sekarang dari Pemkab Sampang identifikasi ada berapa status tanah milik Pemda yang belum bersertifikat. Namun statusnya dia K1, yaitu secara fisik dikuasai oleh Pemda, secara legal pun dokumen-dokumen awal yang dokumen pendukung yang nanti menjadi persyaratan untuk sertifikasi itu sudah dimiliki. Nah, kriteria seperti itu saja dulu yang dijadikan target untuk dipercepat sertifikasinya. Begitu Pak ya. Jadi data tanah itu yang K1, K2, K3 dipetakan dulu. Nah, jumlah tanah K1-nya ada berapa bidang, K2-nya berapa bidang, K3-nya berapa bidang. Nah, kalau untuk tanah tadi itu sebetulnya masuk kategori K3 itu. Atau mungkin K2, K2 atau K3. Jadi proses penyelesaiannya itu panjang. Tapi untuk status tanah yang K1, clean and clear, secara fisik dikuasai oleh Pemda, tidak ada hambatan, secara dokumen alas hak atau dokumen pendukung juga sudah dimiliki, hanya saja belum disertifikatkan. Maka jenis klasifikasi seperti itu yang harus didahulukan untuk disertifikatkan ke BPN. Begitu Pak masukan kami itu. Ya, kita lanjut. Oke, baik. Selanjutnya kita ke Kota Batam. Tadi untuk Pak Afri ternyata sudah terjawab ya Pak Afri ya. Kita ke Kota Batam. Silakan. Maksimal. Silakan Bapak Ibu dari Kota Batam. Cek sound. Sambil menunggu Kota Batam, kita ke Kabupaten Musirawas. Ke Kabupaten Musirawas, Bapak dan Ibu nanti sampaikan pertanyaan yang memang benar-benar belum dibahas ya, supaya tidak ada pengulangan. Musirawas, silakan Pak. Hidupkan kameranya, mic-nya. Oh, Kota Batam. Oke, Kota Batam, Bu. Silakan, Bu. Iya. Ya Pak, tadi sebenarnya sudah ada di link Pak, cuma saya tidak ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti saya beberapa nanti ditambahkan dari SKPD terkait Pak. Yang pertama terkait dengan pengamanan akusasi barang pembukaan database aset Pak. Terakhir Kota Batam melakukan aset inventarisasi menyeluruh itu tahun 2023. Berarti data itu apakah masih bisa dipakai untuk menyeluruh atau bisa kalau tidak menyeluruh berarti per jenis tidak menyeluruh Pak datanya.
Nggak kedengaran ya Pak ya? Inventarisir dari tahun 2000. Kurang jelas ya Pak? Ya, ini Kurang jelas. Agak bergema Ibu. agak Kurang jelas ya. Atau, Terus bagaimana melalui ya, Pak? Nggak apa-apa, chat. diulangi aja pelan-pelan Oke. biar agak keras. Begini Pak, untuk nomor 1 pemutahiran data Pak, terakhir Kota Batam tahun 2023 melakukan sensus barang milik daerah. Apakah data itu masih bisa dipakai Pak? Karena untuk kalau tidak menyeluruh itu per jenis itu per tahun memang ada, tapi tidak akan lengkap seperti yang diminta oleh tim KPK. Oke. Mungkin itu Ya. Pak. Nomor dua Pak, terkait dengan aset bermasalah diminta untuk estimasi harga nilai wajar. Tadi sudah disebutkan Bapak, dilakukan penilaian oleh tim penilai. Nah, kalau di kami itu kan Pak, memang harus mempunyai penilaian itu sudah ada anggaran dan sudah ada prioritas-prioritasnya. Apakah memang wajib Pak kami menyantumkan estimasi harga terhadap aset bermasalah? Salah satunya aset bermasalah terkait dengan sertifikasi aset. Lalu nomor 3 Pak, terkait SIPT, IPPT dan IPPR. Nah di Kota Batam berdasarkan SKPD terkait dokumen itu tidak ada Pak. Dokumen yang hampir mirip itu PKKPR Pak. Jadi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, tetapi tidak sesuai dengan format yang disampaikan oleh KPK, tim MCP KPK, itu kan lebih detail Pak, ada perumahannya dan sebagainya. PKKPR ini hanya untuk perumahan yang akan baru mengajukan persetujuan Pak, belum yang sudah terbangun, jadi PSU-nya belum bisa kita tampilkan gitu Pak. Nah itu apakah dokumen itu bisa menjadi yang dipersamakan dengan SIPT, IPPT dan IPPR Pak? Karena dari SKPD terkait hal itu tidak ada Pak di Batam. Yang keempat terkait aset tidak produktif. Nah aset tidak produktif ini apakah bisa kami sajikan aset-aset yang tidak digunakan tugas TUSI, tidak digunakan oleh TUSI seperti aset tanah yang belum dibangun dan lain-lain. Apakah yang dimaksud aset tidak produktif itu seperti itu Pak? Mungkin itu dari saya, ditambahkan dengan yang lain Pak. Terima kasih. Izin Pak, daripada menambah kedua pertanyaan Pak. Saya jawab dulu Pak ya, karena banyak sekali ini. Saya izin jawab. Jawab dulu. Ya. Oh jawab. Saya jawab. Yang pertama untuk hasil inventarisasi aset. Kan ketentuannya dalam rentang 5 tahun terakhir. Jadi apabila pernah dilaksanakan di tahun 2023, ya meskipun belum mencakup keseluruhan, namun tadi sebagian besar yaitu di 2023 itu, maka boleh eviden itu untuk diupload. Lalu apabila ada laporan hasil inventarisasi lagi yang lain, misalkan dilaksanakan juga di tahun 2025 untuk aset lainnya. Nah, nanti digabungkan saja jadi satu file. Namun apabila nanti filenya terlalu besar ketika digabungkan PDF-nya itu, maka di salah satu laporan tersebut ada yang dijadikan sebagai lampiran berupa link Google Drive. Di PDF-nya disatukan, tapi di halaman terakhir hanya berupa link Google Drive, sehingga nanti kami bisa akses supaya nanti batch-nya tidak terlalu besar ketika laporan tersebut diupload. Gitu. Jadi semua laporan dalam rentang waktu 5 tahun terkait dengan inventarisasi BND itu disatukan untuk diupload. Gitu ya. Jadi dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Ini kami sangat mendorong agar dalam waktu 5 tahun ini inventarisasi tuntas dilakukan untuk seluruh jenis BND. Kan ketentuannya demikian. Lalu yang kedua berkaitan dengan estimasi harga. Estimasi harga. Selama ini misalnya Kota Batam sudah mengalokasikan untuk kegiatan appraisal itu pada BMD apa Bu? Apakah BMD yang akan dilelang atau BMD yang apa? Dari alokasi anggaran yang digunakan itu untuk BMD yang seperti apa?
alokasinya memang untuk akan dilelang untuk penyusunan raca dan pemanfaatan, Pak. Ya, untuk penyusunan raca dan pemanfaatan. Nah, untuk aset-aset yang bermasalah masuk nggak ke dalam kepentingan tadi, Bu? Belum, Pak. Belum direncanakan, belum dimasukkan ke dalam rencana. Berarti tapi kalau memang harus, berarti kami harus menspare untuk hal itu. Ya, begini sebetulnya. Aset yang bermasalah itu maksudnya harus dicantumkan harga taksirannya atau harga estimasinya. Sebetulnya kalau untuk yang aset bermasalah ini lebih kepada mengetahui berapa nilai potensial dari aset yang bermasalah tersebut. Nah, sehingga apakah harus menggunakan hasil appraisal atau menggunakan nilai yang setara. Misalkan kalau dia berupa tanah, kalau di situ sudah ada nilai ZNT-nya, zona nilai tanahnya, nah itu kira-kira harga taksirannya seperti itu. Meskipun itu bukan dari hasil appraisal. Tapi kalau tadi untuk kepentingan penghapusan atau lelang, gitu, nah itu kan memang harus menggunakan appraisal atau akan dimanfaatkan ya misalnya ya, akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Nah itu baru menggunakan harga appraisal. Jadi kalau untuk yang aset bermasalah, jika memang tidak ada anggaran untuk membiayai appraisalnya, boleh menggunakan harga yang wajar atau harga taksiran yang apa namanya yang setara dengan itu, Bu ya. Tadi misalkan kalau tanah menggunakan ZNT, atau kalau misalnya dia berupa kendaraan, maka harga umum, harga jual untuk untuk kendaraan tersebut harga pasarnya berapa gitu. Meskipun itu bukan dari harga appraisal. Yang penting nanti dicantumkan referensi harga taksiran menggunakan acuan dari sini seperti itu. Dijelaskan untuk acuan. Khusus untuk aset yang bermasalah itu ya. Jadi dari alokasi untuk kegiatan appraisalnya tetap bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang utama tadi, untuk lelang atau untuk pemanfaatan atau untuk penyesuaian neraca. Ya, yang berikutnya apa lagi? Yang ketiga tadi? Yang ketiga terkait PKKPR, Pak, SI pengganti SI. Ya, untuk SIPPT, kemudian juga IPPT atau IPPR, ya ini kan biasanya di DPMPTSP ya, data ini. Mohon dicek kembali apakah betul tidak ada. Kemudian ini kan dalam konteks pemanfaatan lahan yang terkait dengan pembangunan perumahan sebetulnya kami spesifikkan tujuannya ke sana, identifikasi sehingga nanti jelas berapa luasan lahan yang digunakan untuk perumahan dan juga set plan-nya nanti bisa terpetakan. Ya, untuk izin pengembangan. Atau kalau misalkan tidak ada, apakah bisa diganti dengan PKKPR? Nah, ini yang kami masih belum bisa putuskan ya. Nanti kami harus melihat kembali dulu. Kalau memang nanti setelah dipertimbangkan ini bisa disetarakan dokumen itu, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut. Tapi untuk saat ini kami mendorong agar dokumen tadi IPPT ataupun IPPR-nya dulu yang harus direkap. Mungkin Pak, informasi Pak, karena di Batam ini terdapat BP Batam juga Pak. Jadi pemanfaatan lahan itu berada di BP Batam. Gitu Pak, mungkin kami kesulitannya seperti itu Pak. Kewenangannya ada di BP Batam ya? Iya. Berarti ini harus ada koordinasi dengan lintas instansi Bu. Coba nanti bersurat Bu, barangkali ada di BP Batam untuk data tersebut. Bersurat ke BP Batam gitu ya Pak ya, sebagai sebagai bukti dokumen juga kami berkoordinasi. Ya betul. Ya, tadi selanjutnya. Aset tidak produktif itu Pak, apakah disamakan? Aset tidak produktif ya. Aset tidak produktif atau aset yang akan dimanfaatkan, tentu aset-aset yang benar-benar idle atau menganggur. Sementara aset yang akan diperuntukkan untuk menunjang tusi organisasi, itu kan peruntukannya jelas untuk kegiatan tusi. Misalnya adanya sebidang tanah, tapi tanah ini
akan dibangun kantor atau dibangun gedung sebentar lagi misalkan setahun itu. Nah, bolehkah aset itu dimanfaatkan, disewakan gitu? Nah, kalau aset seperti itu kan jelas peruntukannya untuk pembangunan gitu. Tapi kalau misalkan ada sebidang tanah yang betul-betul menganggur, yang belum jelas peruntukannya, sementara dari sisi lain ada potensi nilai ekonomis yang bisa dihasilkan untuk menambah PAD, maka itu bisa dioptimalkan untuk dimanfaatkan. Apakah nanti dikerjasamakan atau dikelola bersama dengan pihak lain untuk menghasilkan PAD. Nah, jadi ini harus dari hasil inventarisir juga sebetulnya, Bu. Mana aset-aset yang sebetulnya idle, mana aset-aset sebetulnya memang akan dimanfaatkan atau jelas peruntukannya. Begitu, Bu. Boleh Pak ditambah oleh Pak Kris dari Mas. Ya, silakan Pak. Ini Pak menambah beberapa pertanyaan, 3 aja Pak. Yang pertama terkait dengan pengamanan sertifikasi aset apa itu di dokumen kelengkapannya itu salah satunya adalah memberikan laporan capaian sertifikasi aset yang ditandatangani oleh Sekda dan BPN. Apakah memang bentuknya berita acara, surat atau apa Pak? Atau adakah format khusus yang diberikan? Karena melibatkan 2 instansi. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan roadmap penerimaan aset bermasalah. Itu yang mau kami tanyakan, apakah roadmap yang akan kami buat itu mengakomodir yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga terkait dengan penertiban PSU, Pak. Nah, penertiban PSU ini yang menjadi objek penertiban itu adalah daftar PSU yang diserahkan tercatat sebagai BMD. Nah, terhadap PSU yang masih dalam proses pembangunan, telah selesai dibangun maupun yang telah melewati batas waktu penyerahan itu, apakah juga masuk menjadi lokus laporan, Pak? Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ya, yang pertama untuk laporan capaian sertifikasi aset. Nah, di template kami sudah kami berikan contohnya Pak, dokumen yang intinya berupa hasil rekonsiliasi ya bersama antara Pemda dengan BPN, kemudian dituangkan dalam berita acara, lalu ditetapkanlah berapa capaian sertifikasi per bulan yang dicapai oleh Pemda berdasarkan verifikasi data dengan pihak BPN. Karena biasanya itu ada perbedaan data tuh Pak antara Pemda dengan BPN. Ya, nah, maka dalam proses rekonsiliasi ataupun verifikasi bersama itu nanti ketemu berapa sebenarnya bidang yang bisa dinyatakan sebagai bidang yang telah disertifikasi. Itu. Nah, untuk formatnya bisa boleh kalau menggunakan template yang memberikan ataupun oleh format lain. Yang terpenting menunjukkan substansi ada hasil verifikasi bersama antara BPN dengan Pemda. Baik. Yang kedua terkait dengan roadmap. Nah, roadmap ini kan roadmap untuk 3 tahun ke depan. Nah, termasuk yang tahun sekarang sedang berjalan, boleh dicantumkan. Nah, tapi untuk yang 2027-nya berapa, 2028-nya berapa. Lalu untuk penertiban PSU, sesuai dengan regulasi di Permendagri 15/2026, penyerahan PSU itu bisa dilakukan secara sekaligus ataupun bertahap. Jadi tidak mesti menunggu si perumahan itu menyelesaikan pembangunan seluruh unit-unit rumahnya, baru kemudian PSU itu diselesaikan. Apabila ada sebagian PSU yang sudah selesai dibangun, sudah selesai masa pemeliharaannya dan memenuhi kriteria untuk serah terima, maka sebagian PSU tersebut sudah bisa diserah terimakan. Dan ini harus ada upaya aktif dari Pemda untuk mengingatkan, untuk menagih, untuk aktif berkoordinasi dengan pihak developer. Jangan kemudian dibalik nanti seolah-olah developer yang melaporkan kepada Pemda. Nah, itu justru mereka cenderung pasif. Ini Pemdanya harus aktif. Kan itu juga semangat dari regulasi yang terbaru dengan PSU ini di Permendagri 15/2026 didorong demikian. Pemdanya yang harus aktif. Gitu Pak. Oke, baik ya Pak. Dari Kota Batam banyak pertanyaan. Oke, dan Bapak dan Ibu
dari sekian pertanyaan dari Kota Batam, semoga sudah mewakili catatan di chat ataupun di raise hand Bapak dan Ibu. Jadi kalau sudah terjawab, mohon raise hand-nya dinonaktifkan supaya kita bisa fokus untuk yang benar-benar belum dibahas. Selanjutnya kami akan memberikan layar untuk Musirawas. Silakan Pak, diaktifkan mic-nya Pak. Halo Bu, izin Bu, ada Ya. suara Bu? Ya Pak, silakan. Selamat sore Pak, andanya ini Pak. Izin Pak, saya Anthony Quinn dari BPKD Musirawas. Mungkin ini sudah ditanyakan Pak, tapi mungkin kami belum pas untuk di kami Pak. Terkait dengan inventarisasi Pak, ini balik lagi ke inventarisasi. Pada tahun 2024 kami sudah melaksanakan inventarisasi atas objek aset tanah, tapi belum keseluruhan Pak, belum keseluruhan. Dan apakah itu bisa kami masukkan di dalam laporan inventarisasi, dan kemudian apakah untuk inventarisasi minimal satu objek aset seperti tanah tadi, kami harus melakukan untuk keseluruhan tanah yang ada pada Kabupaten Musirawas Pak. Jadi di Kabupaten Musirawas itu ada 1.298 parcel Pak, 1.298 parcel tanah. Apakah semua itu harus kami lakukan inventarisasi, baru kami buatkan laporannya, atau bagaimana? Dan kemudian ini Pak, terkait form yang diberikan yang dibagikan, form yang dibagikan itu di pemuktarian data aset itu ada nilai taksiran Pak, nilai pasar. Nah, untuk nilai taksiran yang kami sajikan di situ, apakah itu harus menggunakan penilai Pak, penilai dari pemerintah dalam hal ini KPKNL atau KJPP, atau cukup penilai dari Pemda Pak? Mungkin tadi ada sebagian tadi yang ingin kami tanyakan sudah terjawab, termasuk yang pengadaan untuk yang harus kami tentukan atas ini Pak, atas pengadaan BMD berdasarkan RKBMD itu yang menentukan nilai yang diupload itu Kabupaten Musirawas, atau memang ditentukan dari ini Pak, dari korsupnya Pak, dari Pak Anda ini misalnya. Izin, mungkin itu dulu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kami jawab dulu sebagian, nanti Ibu Norja juga akan menambahkan. Yang pertama untuk inventarisasi ini kan diberikan waktu sekali lagi dalam waktu 5 tahun, bisa dilakukan secara bertahap ya. Nah, untuk tanah pun dari yang 1.300 tadi, apakah harus dilakukan sekaligus atau bertahap? Ini masih diperbolehkan secara bertahap. Yang penting dalam nanti rentang 5 tahun itu bisa tuntas. Kan kemampuan keuangan atau anggaran yang tersedia di Pemda juga mempengaruhi untuk pelaksanaan inventarisasi ini. Selain juga tadi banyaknya aset yang harus dijadikan atau menjadi lokus untuk diinventarisasi. Yang terpenting laporannya nanti dikumpulkan semua Pak. Ya, jadi pelaksanaan boleh bertahap. Itu terus yang kedua tadi mohon Pak, ini agak terlewat yang kedua. Taksiran. Ya, untuk nilai taksiran di dalam pelaksanaan inventarisasi kan ada SK pembentukan tim inventarisasi itu Pak ya. Nah, termasuk juga nanti outputnya adalah penaksiran aset hasil inventarisasi. Apakah oleh KJPP, oleh KPKNL, atau oleh tim penilai intern. Nah, tim penilai intern pun setahu kami diakui, Pak ya, sepanjang ada SK dari kepala daerah untuk melaksanakan penilaian tadi. Jadi kalau memang ada SK penetapan dari kepala daerah, itu bisa dimanfaatkan. Dan apabila juga menggunakan jasa dari KJPP atau KPKNL, itu disesuaikan dengan kemampuan negara. Itu Pak. RKBMD. Kemudian untuk RKBMD. Jadi RKBMD itu justru yang menyusun adalah OPD-OPD Pak. OPD-OPD itu
misalkan dalam tahun depan akan merencanakan pengadaan BMD berupa apa. Kemudian nanti dikompilasi, ya, kemudian dijadikan satu dokumen induk ini menjadi pendukung dokumen RKPD. Nah, dari dokumen RKBMD itulah pelaksanaan pengadaan PBJ itu bisa dilaksanakan karena sudah direncanakan dari awal seperti itu. Jadi yang menetapkan itu OPD-OPD apa yang mengusulkan BMD apa yang akan diadakan. RKBMD-nya bisa RKBMD baru, maksudnya untuk pengadaan barang baru, atau bisa juga RKBMD pemeliharaan. Nah, itu ada. Nanti bisa dilihat lagi di Permendagri-nya, Pak, terkait dengan RKBMD. Oke. Dari Mbak Oce, ada tambahan silakan. Baik, lanjut dulu. Baik, lanjut ya, Bapak. Kita lanjut ke Pacitan. Pacitan, Bapak dan Ibu silakan open mic. Pastikan yang akan disampaikan adalah belum dibahas di forum ini dan belum ditanyakan di daftar Excel pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu di Mohon izin Pacitan. dari Pacitan, terdengar suaranya? Cukup, Pak? Terdengar, Bu? Iya, Pak, silakan. Mantap. Oke. Saya mohon izin bertanya terkait dengan penguasaan fisik aset, baik itu kendaraan maupun bangunan. Ketika dalam inventarisasi tersebut tidak ditemukan istilahnya penguasaan fisik oleh pihak lain, apakah laporan yang kita sampaikan itu bisa diisi nihil? Seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Sedangkan pertanyaan kedua, mohon izin untuk pertanyaan kedua terkait PSU, Bapak. Di kita ada satu PSU perumahan terlantar yang belum diserahkan. Menurut Permendagri 15 tahun 2026 kan untuk penyerahan PSU terlantar harus menggunakan SK Bupati ya. Nah, niku kan tadi di situ ada kata-kata jatuh tempo. Apakah bisa dimasuk itu atau enggak, ataukah kita nunggu dulu SK Bupati baru bisa keluar jatuh temponya? Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama untuk temuan aset dari inventarisasi, Pak, ya. Apabila menurut catatan KIP aset itu ada, namun secara real, secara pengecekan fisik atau hasil inventarisasi justru tidak ditemukan, nah aset seperti ini yang justru harus dilaporkan di dalam format Excel, Pak. Jadi dalam Excel nanti nama asetnya apa, kemudian dari hasil inventarisasi itu yang tidak ditemukan berupa aset apa gitu. Nah, jadi jangan sampai nanti ditulis nihil. Sementara data menurut KIP-nya ada, tapi setelah dilakukan inventarisasi tidak ditemukan fisiknya. Nah, itu tetap dilaporkan. Bapak sudah buka Excel-nya? ya, mohon izin, Pak. Maksud kami terkait dengan tidak ada pelanggaran dalam penguasaan fisik. Oh, Jadi tidak apakah ada, artinya laporannya? sesuai Ya. semua. Siap. Sesuai semua. Nah, Ya. kalau sesuai semua juga tetap dilaporkan. Tetap dilaporkan, diisi isinya nihil Excel-nya. gitu. Nanti berarti di kolom-kolomnya itu bisa diisi semua. Nah, kolom di Excel-nya itu bisa diisi semua. Jadi di dalam kolom Excel itu agar dilaporkan apapun hasilnya. Misalkan kalau menurut catatan ada dan hasil fisiknya ada, laporkan. Atau sebaliknya salah satunya, fisiknya nggak ketemu, tapi menurut catatan ada di KIP, itu juga dilaporkan. Atau yang menurut KIP-nya nggak ada, tapi secara KIP-nya mungkin belum dicatat di KIP. Tapi secara fisik ditemukan ini barang hasil pengadaan, mungkin hasil pengadaan baru, tapi belum dimasukkan dalam KIP. Nah, itu juga dicatat. Jadi dalam Excel itu dicatat seluruhnya, baik yang tadi cocok antara catatan dengan pengecekan fisik maupun ada yang tidak ketemu di salah satu kriteria ini. Gitu, Pak, ya. Nah, kemudian yang kedua untuk PSU, Pak. Memang untuk PSU yang perumahan telantar, ini kan pertama SK tim Bupati itu untuk menentukan timnya dulu, Pak. Jadi tim yang melakukan verifikasi terhadap aset tersebut dan sebagainya nanti sudah ditetapkan, lalu hasil temuannya juga dilaporkan kepada Bapak Bupati. Nah, sampai dengan tim itu nanti berhasil mengidentifikasi aset-aset PSU yang pengembangnya sudah tidak jelas gitu ya.
Lalu ditetapkanlah tanggal jatuh temponya. Apakah ini bisa disamakan dengan PSU yang normal? Maksudnya PSU yang normal itu PSU yang developernya ada, masa pemeliharaannya jelas, sudah dilakukan. Kan tanggal jatuh temponya itu 1 tahun setelah masa pemeliharaan berakhir, gitu ya, untuk tanggal jatuh tempo penyerahannya. Tapi kalau untuk PSU di perumahan telantar ini, bisa saja itu sebenarnya sudah pemeliharaan mungkin dulu sudah dilakukan. Atau kalaupun menunggu pemeliharaan, kan siapa pihak yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan itu? Apakah warga yang tinggal di situ atau siapa, kan tidak mungkin itu. Nah, bisa saja tanggal jatuh temponya itu ditetapkan singkat atau mungkin langsung ditetapkan diserah terimakan kepada Pemda. Nah, kalau untuk yang perumahan telantar, karena kondisinya berbeda dengan PSU di perumahan yang masih jelas atau bisa teridentifikasi developer yang bertanggung jawab untuk itu. Bagaimana, Bapak? Kan kalau menurut Permendagri 15 kan setelah SK Bupati kan ada 2 perumahan terlantar, yang satu diketahui pengembangnya, yang satu tidak diketahui. Nah, kasus di Pacitan itu kan pengembangnya diketahui. Mungkin setelah terlantar kan ada SK Bupati, kemudian diberi sanksi selama 6 bulan harus menyerahkan atau bisa diambil secara sepihak. Nah, misalnya itu sudah jelas, Pak, ya. Nah, kalau misalnya itu diketahui, kemudian kita baru proses untuk pembuatan ke SK Bupati, tim verifikasi kita sudah ada, Pak. Tapi karena ada Permendagri 15, kita akan lebih jelas lagi, harus ada SK Bupati untuk menyangsi pengembang tersebut. Apakah nanti jatuh temponya setelah pertanyaan atau permasalahan? Nah, berarti kita harus membuat SK Bupati untuk perumahan terlantar dulu, baru bisa menetapkan jatuh tempo ya, Pak. Oh iya, karena itu yang menjadi dasar. Karena sesuai dengan regulasi, justru penetapan dari bupati itulah yang nanti dilihat. Oke. Ya, itu juga dicatatkan di untuk memperjelas tahapan sesuai dengan Permendagri tersebut. Ini bagus kalau tim verifikasi sudah ada, ya. Kami kira belum ada itu tim verifikasinya. Kalau sudah ada tim verifikasi, tinggal sodorkan Pak kepada Bupati hasil dari tim verifikasi ini, temuannya. Kemudian nanti sesuai dengan mekanisme di Permendagri itu, Pak Bupati harus menerbitkan SK. Ya, apalagi tadi developernya masih ada, maka melayangkan surat kepada si developer itu juga menjadi jelas. Ada keputusan dari Bupati. Dalam waktu 6 bulan itu dia kasih waktu untuk pemeliharaan atau mau langsung diserah terimakan. Begitu, Pak. Ya, oke, Pak Citan, dari 2 pertanyaan sepertinya ini mewakili banyak sekali pertanyaan untuk di siang ini ya, terkait tadi aset yang tidak dikuasai oleh pihak lain dan terkait dengan PSU terlantar. Moga-moga Bapak Ibu di forum ini mendengarkan semua sehingga nanti tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan dengan objek yang sama. Baik ya, selanjutnya kami masih akan memberikan layar kepada Bapak dan Ibu yang sudah raise hand. Waktunya untuk Kabupaten Kota Waringin, silakan. Suaranya belum muncul? Ya, belum. Dari Kota Waringin suaranya masih di mute. Selamat sore Bapak Ibu, izin kami dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Izin menanyakan Pak Bu terkait PSU ini kan yang akan kami ajukan ini harus punya nilai dari PSU itu sendiri. Jadi yang kami cerna itu ada terkait nilai estimasi Pak Bu. Sedangkan kami di sini sedang berusaha mengurus nilai itu dengan yang disesuaikan dengan NJOP Pak, dan itu butuh waktu untuk menentukan NJOP dari PSU tersebut Pak Bu. Yang ingin saya tanyakan di sini, untuk penggunaan nilai estimasi itu bisa digunakan untuk penentuan harga atau nilai dari PSU tersebut kah? Atau kami juga mempunyai di sini yang dilakukan seharusnya setiap tahun terkait identifikasi penilaian zona nilai tanah. Apakah kami bisa menggunakan nilai PSU tersebut berdasarkan penilaian zona nilai tanah itu, Pak?
Terima kasih Pak sebelumnya Pak. Ya, baik Ibu. Satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan saja Ibu ya. Baik, silakan Mas Anda menanggapi. Ya, memang idealnya ini nilai appraisal Bu ya yang disajikan gitu. Tapi kalaupun tadi belum sampai berhasil untuk mencantumkan nilai appraisal dari hasil tim appraisal, kemudian yang dicantumkan adalah nilai zona tanah. Nanti mohon diberi keterangan saja penjelas bahwa nilai yang dicantumkan adalah nilai berdasarkan nilai zona tanah, agar nanti kami tidak salah tafsir atau salah melihat bahwa soal itu nilai appraisal. Itu ada tambahan dari Ibu Nur itu, silakan. Terima kasih, Bapak Ibu. PSU itu jika sudah diserahkan ke pemerintah daerah, artinya itu sudah berubah jadi aset pemerintah daerah ya Bapak Ibu. Sehingga penilaiannya kembali bagaimana tahapan atau mekanisme penilaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi misalnya dalam mencatatkan aset itu ke KIB, berarti kan ada dasar atau ada apa ya? Dasar untuk menilai aset tersebut yang seharusnya misalnya oleh appraisal atau pemerintah daerah biasanya menilai atau menaksir atau berdasarkan NJOP atau berdasarkan ZNT. Nah, kembali lagi, kedengaran nggak suara saya? Kembali lagi sesuai dengan Permendagri-nya sebenarnya Ibu. Namun jika apa namanya? Jika terkendala dengan dana, biasanya seperti apa perlakuannya di pemerintah daerah. Kami kembalikan ke situ lagi dan sama seperti yang disampaikan oleh Mas Handa tadi, jika memang nilainya itu dibuat berdasarkan ZNT atau NJOP, silahkan nanti mungkin bisa ditambahkan keterangan bahwa nilai tersebut berdasarkan apa. Itu. Sehingga PSU ketika sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, dia sudah harus dicatatkan berupa aset. Sehingga perlakuannya, penilaiannya itu harus sesuai dengan Permendagri tentang untuk menilai aset. Itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya udah. Ya, lanjut. Tes satu. Ya, silakan. Tadi terputus suaranya Mas Anda, mungkin bisa. Iya. Kami ulangi Bu, apabila memang yang dicantumkan adalah nilai taksiran berdasarkan ZNT, nanti diberikan penjelas Bu ya, diberikan keterangan bahwa nilai estimasi tersebut adalah berdasarkan ZNT. Ya, atau NJOP. Oke, siap, terima kasih. Kemudian kita masih mau melanjutkan dengan Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan, silakan untuk open mic. Lagi-lagi kami berpesan agar jangan lagi pertanyaan berulang supaya nanti kita hemat waktu dan masih banyak yang di daftar antrian untuk menyampaikan langsung kepada narasumber. Silakan Bapak Ibu dari Kabupaten Bangkalan. Suaranya masih belum muncul. Volumenya diperbesar, silakan. Atau mic-nya diaktifkan. Di kanan atas laptop yang disambungkan ke layar. Oke, silakan. Baik, sambil menunggu, siap-siap kami geser ke Inspektorat Aceh. Inspektorat Aceh, silakan untuk open mic. Nanti Bangkalan apabila sudah cek dan berhasil kabari ya. Inspektorat Provinsi Aceh, silakan diaktifkan mic-nya. Menyampaikan pertanyaan yang baru.
bukan yang berulang ya. Silakan. Inspektorat Aceh, suaranya belum terdengar, Bapak Ibu. Mic-nya diaktifkan di pojok kanan atas. Bangkalan monitor. Ayo, Bangkalan monitor. Sayang ini. Kesempatannya ya. Provinsi Aceh, silakan. Dicek lagi. Kedengaran suara kami, Bu? Silakan, Pak. Ya, terdengar. Mikrofon kami itu bermasalah, Bu. Sebentar. Oke, terdengar kok, Pak. Aman, aman. Lanjut. Halo, Bu. Iya, Kedengaran? lanjut, Pak. Iya, kedengaran jelas. Di Bangkalan. Silahkan. Silakan Aceh. dari Bangkalan dulu atau dari Aceh dulu? Nggak dengar. Baik, dari Aceh dulu kalau gitu. Silakan, dari Aceh terdengar? Kedengaran. Dari Sudah Bangkalan terdengar, terdengar Pak. suara kami? Udah. Oke. Izin, Bapak. Iya, silakan, Pak. Tes. Ya, terdengar, Pak, terdengar. Silakan. Ya, izin, Pak. Kedengaran suaranya, Pak? Lanjut, Pak, lanjut. Aceh, silakan, Pak. Aceh. Aceh, ayo. Kalau tidak berbicara, kita geser lagi ke Pandeglang. Bangkalan, kita ulangi. Ini kasihan yang udah pada ngantri. Ayo Bangkalan, coba Pak. Iya, silakan Pak. Ayo sampaikan cepetan. Kasihan yang lain udah pada ngantri nih. Ayo, monggo, monggo. Izin, maaf sekali untuk Aceh ternyata suaranya tidak clear, jadi kita geser dulu ke Kabupaten Bangkalan, nanti dicoba lagi atau pertanyaannya disampaikan melalui kolom chat ya. Provinsi Aceh. Sekarang Bangkalan, silakan. Izin Ibu. Oh, speakernya coba cek ganti speaker. Tadi ada ganti nggak? Nggak ada ganti. Oke, silakan Ibu. Aceh, silakan. Halo, izin Bu. Apa terdengar suaranya? Terdengar. Silakan. Ini udah cukup. Sudah terdengar. Ya, silakan. Udah kedengaran. Kedengaran di sini. Sudah terdengar, lanjut saja, diajukan pertanyaan. Nggak tahu sih. Bentar ya, Cek. Bentar ya. Mbak, usah di-clean lagi. Izin, maaf untuk Aceh kita skip aja dulu, terlalu lama. Izin untuk Bangkalan, silakan. Izin Ibu. Bu. Ya, Kedengaran suara saya? silakan. Halo? Sudah terdengar. Sudah. Nggak kedengar suara orang nih, Bang. Kedengaran tadi. Langsung ngomong aja, Pak. Dari Aceh, silakan langsung ngomong aja, Pak. Kami mendengarkan. Iya, siap. Izin Bu, mohon maaf Bu. Ada kesalahan teknis. Bu, jadi ini pertanyaannya. Pertanyaannya sudah ada di list pertanyaan. Namun kan setelah kami lihat bahwa belum ada jawaban. Kami takut pertanyaan terlewati. Jadi ini coba kami tanyakan di bagian efisiensi pengadaan BMD, Bu. Nah, untuk pengadaan BMD itu tahun berjalan kan belum ditentukan untuk triwulanan, semesteran, atau emang tahunan. Dan poin untuk daftar dokumen kontrak pengadaan dan dokumen HPS itu bisa kita peroleh setelah adanya BST.
Nah, apakah kami bisa menyampaikan secara triwulanan atau juga kami boleh juga menyampaikan di akhir tahun, Bu? Setelah setelah dapat angka realisasi dari SP2D-nya. Mungkin itu aja pertanyaannya, Bu. Mohon maaf, Bu. Mungkin pertanyaannya saya mengulang dari list yang sudah ada. Terima kasih. Baik, terdengar suara kami, Bapak? Dengar, Pak izin, Pak. Ya. Jadi untuk rekapitulasi pengadaan BMD, karena nanti di inputnya hanya 1 kali, jadi sebaiknya nanti diakhirkan saja di TW4 di-uploadnya. Jadi datanya dikumulatifkan dulu, nanti setelah sudah terkumpul semua untuk selama setahun ini, baru di-upload. Jadi sementara itu baru bisa di-upload sekali saja, bukan per triwulan. Begitu, Pak. Oke, baik, Bapak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih dari Provinsi Aceh. Listnya Selanjutnya, mantap. Bang Kalan, silakan Pak. Siap. Izin Bu, pertanyaan kami itu sebenarnya ada di daftar list pertanyaan. Ini permasalahan yang berlarut-larut di kami. Tahun 2002, tahun 2003 kami sudah melakukan inventarisasi, sudah melakukan appraisal terkait penguasaan fisik aset-aset tanah Pemkab Bangkalan termasuk di sekolah. Rata-rata penguasaan fisik bangunan gedung tanah yang ada berdiri bangunan di sekolah itu lebih dari 20 bahkan 30 tahun. Perkembangan terakhir ini ada beberapa pihak yang mempermasalahkan meskipun persentasenya itu tidak banyak. Terus terang kami memang kurang cepat dari kebijakan-kebijakan pemimpin sebelumnya. Percepatan sertifikat itu kurang dipacu dari awal. Tapi kami melihat dari catatan daftar list kami yang tanyakan itu ada istilahnya jurisprudensia dari MA RI nomor 200 K/SIP/1979 menyatakan bahwa jika aset itu berdiam diri lebih dari 20 atau 30 tahun, sehingga pemilik ahli waris itu dianggap telah melepaskan haknya. Secara otomatis itu menjadi aset Pemkab Bangkalan. Karena selama 20-30 tahun ini, para ahli waris ini tidak mempermasalahkan. Baru-baru 2-3 tahun terakhir ini, para ahli waris ini mengangkat kembali, mengakui bahwa itu milik tanah yang bersangkutan. Ini gimana solusinya? Karena terus terang kami percepatan aset ini juga terkendala di lapangan. Hampir 70% ini belum bersertifikat. 40% ini tidak dipermasalahkan. Ini yang kami kebut dulu percepatan sertifikatnya. Hampir 60% sampai 70% ini potensi dipermasalahkan. Ini yang menjadi kendala permasalahan yang ada di Pemkab Bangkalan. Appraisal sudah kami lakukan 23 tahun yang lalu. Itu mungkin sementara kami mohon semacam pernyataan resmi apakah putusan MA ini masih diberlakukan terkait dengan jurisprudensi ini. Terima kasih. Itu sementara dari kami. Ya baik, nanti ini bisa lebih intensif dengan PIC wilayah, PIC Korus wilayah yang menangani Kabupaten Bangkalan, Pak ya. Tapi secara sekilas kami juga pernah mengkorelasikan hal seperti ini dengan Pemda. Ini memang harus ada upaya bisa jadi litigasi, Pak, nanti. Maka bagian hukum atau juga nanti bisa meminta bantuan dari Jaksa Pengacara Negara, JPN, Pak ya, dari Kejaksaan untuk mendampingi Pemda terkait dengan proses hukum ini. Karena ini memang harus ditempuh demikian ketika ada gugatan dari pihak yang mengaku ahli waris tanah tersebut. Jadi harus ada upaya itu. Paling nanti dari bagian Biro Hukumnya, Pak ya. Jadi Biro Hukum itu juga harus memahami konteks permasalahan ini dan harus dilibatkan. Nanti kalau perlu dukungan dari
pihak JPN juga agar bersurat kepada pihak kejaksaan untuk meminta SKK nanti surat kuasa khusus, memberikan surat kuasa khusus untuk pendampingan dari pihak JPN seperti itu. Tapi nanti silakan dikaji dulu Pak, terutama oleh bagian hukum, langkah-langkah yang paling tepat untuk permasalahan seperti ini seperti apa. Jadi ini harus melibatkan biro-biro hukum di Pemkab. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih atas pencerahannya. Baik Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Untuk wilayah Barat memang sangat luar biasa atensi dan keaktifannya. Ini kami di kolom raise hand masih daftar antrian sampai 20 Pemda ya. Namun dikarenakan waktu yang sudah menjelang di ujung akhir acara, kami memberikan kesempatan terakhir untuk open mic bagi akun di Padang Panjang Inspektorat. Inspektorat Padang Panjang, silakan open mic dan disampaikan pertanyaan secara singkat dan jelas dan semoga tidak terjadi pertanyaan yang berulang. Silakan Pak. Ya. Suaranya belum terdengar Pak. Masih di mute? Oke, belum. Silakan dicoba. Oh, turun lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Mbak Wuri, Pak Handa yang kami hormati. Ada beberapa pertanyaan, cuma karena waktunya terbatas, biar teman-teman dari daerah lain juga punya kesempatan. Ada 2 pertanyaan sebenarnya, cuma sebelum bertanya, pertama Pak Handa, terima kasih atas waktu dan atensinya untuk perbaikan pengelolaan barang milik daerah melalui kegiatan ini. Cuma kami sedikit menyayangkan Pak Handa, ini kalau menurut kami ini udah bulan Agustus ini Pak Handa, biasanya lebih di awal tahun. Ya, jadi kalau kita di daerah ini Pak Handa, tuntutannya luar biasa nih Pak Handa. Dari tidak hanya mungkin dari KPK saja begitu, dari pemerintah pusat juga banyak target-target yang harus kita tuntaskan Pak Handa. Halo? Ya, lanjut Pak. Kok nyambung sih kok ya? Silakan lanjut Pak. Ya, halo? Ya. Ya Pak, itu aja ini Pak Handa, kalau bisa untuk tahun-tahun berikutnya bisa lebih cepat. Nah, jadi kita di daerah juga bisa siap-siap nih Pak Handa, apa-apa saja target kita di awal tahun ini Pak Handa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita di Padang Panjang Pak Handa tinggal, ini tanah kita yang tercatat kurang lebih tinggal 23 lagi yang belum bersertifikat. Nah, ada permasalahan. Pertama itu ada tanah kita itu berbatasan dengan PT KAI Pak Handa. Nah, menurut BPN itu ada surat edaran dari Menteri ATR bahwasanya ada tanah-tanah yang berbatasan dengan PT KAI itu ditunda dulu proses pensertifikatannya. Nah, ini perlu koordinasi lebih lanjut dengan ATR BPN ini Pak Handa. Yang kedua, ada kondisi tanah kita itu tanahnya sudah kita kuasai, sudah lama tercatat di kita. Cuma tanahnya masih atas sertifikat awal, itu sudah sejak tahun 70-an. Nah, setelah kita telusuri, BPN tidak bisa langsung mengalihkan nama atas nama pemerintah Kota Padang Panjang karena sertifikat awalnya masih ada atas nama pemilik awal, dan kalau kita telusuri itu harus minta persetujuan dengan ahli waris. Nah, ahli warisnya itu kan ada yang sudah jauh-jauh gitu, ada yang sudah meninggal, ada yang ini. Jadi, nah ini kasus-kasus seperti ini mungkin perlu ada kesepakatan karena kawan-kawan di BPN juga tidak bisa langsung karena ada aturan di aturan menteri yang mengikat itu. Nah, mungkin itu aja Pak Handa yang terkait pensertifikatan tanah. Yang lain mungkin nanti kami berharap Pak Handa di PIC Sumbar
ada pertemuan rutin juga setelah ini karena ada hal-hal baru yang mungkin belum pernah ada di MCP sebelumnya, di tahun sebelumnya, sekarang ada begitu. Nah, jadi perlu ada bimbingan yang intensif dan arahan yang luar biasa baik dari Pak Anda atau nanti PIC di Sumbar. Mungkin itu saja Pak Anda, terima kasih, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, ini Padang Panjang ini sudah lama sekali tidak ke Padang Panjang sejak tahun 2020. Baik Pak, terkait dengan pedoman MCP ini kami memang memohon maaf juga atas keterlambatan karena memang ada banyak sekali penyesuaian dan juga pergeseran substansi yang harus kami selesaikan penyusunannya sehingga baru bisa dirilis dalam pertengahan tahun ini. Kalau yang kedua terkait dengan permasalahan tanah dengan PT KAI dan juga dengan warga ini sepertinya masuk klasifikasi K3 Pak. Jadi not clean and not clear. Maka untuk langkah penyelesaiannya ini harus melibatkan Biro Hukum di Pemkab. Kemudian juga ada koordinasi lanjutan dengan pihak terkait terutama dengan PT KAI. Dan tadi terkait dengan ahli waris yang memang langkah penyelesaiannya ini harus ada upaya yang lebih dari Pemda untuk bisa melaksanakan tahapan-tahapan tadi. Tapi kami sarankan Biro Hukum harus dilibatkan untuk ikut menyelesaikan permasalahan ini. Jadi jangan nanti BPKAD saja yang terlibat. Biro atau bagian hukum harus dilibatkan dan ketika tadi ada langkah-langkah yang bersifat litigasi, ketika memerlukan dukungan dari pihak kejaksaan, ya nanti akan berkoordinasi untuk diterbitkan SKK, surat kuasa khusus. Tapi itu pertimbangannya dari Pemda nanti Pak setelah dipertimbangkan lebih matang. Mungkin itu saja. Sedikit Pak Anda, mungkin saran kita Pak Anda nanti ada Zoom dengan BPN juga Pak Anda, khusus misalnya per provinsi atau apa, atau misalnya nanti ada KPK. Karena kalau itu tuh tinggal 2 solusinya Pak Anda. Biasanya kan kalau kawan-kawan BPN itu nggak bisa kita desak terus juga. Kalau misalnya tanahnya belum pernah sertifikat terbit sama sekali, cukup dengan SKTJM, bukti penguasaan, itu BPN berani mengeluarkan sertifikat atas nama kita. Tapi kalau dia sudah pernah hak itu terbit Pak Anda, itu ada aturan di BPN nggak bisa langsung semerta-merta begitu. Nah, solusinya kan aturannya jadi dicabut, atau ada aturan yang lebih akomodatif, atau kita mencari ahli waris. Nah, ahli warisnya itu, kalau anaknya 1-2 nggak apa-apa Pak Anda. Ini sudah sampai ke cicit nih. Nah, ada yang kita ketahui ahli warisnya, ada yang tidak begitu. Susah ini. Mudah-mudahan dibantu koordinasi oleh PIC wilayah Sumatera Barat nih. Iya. Ada IWS, ada yang ini ya untuk nanti PIC tempat, mudah-mudahan nanti bisa dikoordinasikan termasuk berkoordinasi dengan pihak BPN. Demikian Pak. Yang Mbak Uri silakan. Terima kasih Pak Anda. Sama-sama. Oke, siap. Terima kasih dari Inspektorat Padang Panjang. Nanti terkait rencana kegiatan agenda untuk sosialisasi bisa dikomunikasikan dengan PIC wilayah masing-masing. Aku mau dong. Namun, oke, baik Bapak dan Ibu, ini atas kita tambah satu lagi ya. Kita tambah satu lagi karena kami juga tadi mulainya agak terlambat sedikit walaupun karena permasalahan teknis. Iya dong. Sebentar, kami cek dulu nih. Kita sisir dulu dari Pandeglang, Bu. Yang dari Pandeglang dong, Bu. Pandeglang. Iya, Bu. Oh, baik, dari Pandeglang. Iya, dari tadi tapi dari Pandeglang ini terakhir ya Pak. Nanti kalau misalnya ternyata masih kurang, bisa komunikasi dengan Pak Erwin supaya nanti dapat penjelasan lebih lengkap lagi. Silakan Pak dari Pandeglang. Oke, selamat sore Mbak Buri, Pak Dani, izin Bu Norce. Mungkin to the point aja langsung karena kalau banyak sih pertanyaan tadi udah terjawab sedikit-sedikit juga ya. Biasanya saya ingin menanyakan dan lebih menekankan terkait dengan PSU yang daftarnya ada salah satu penilaiannya itu berasal dari rekapitulasi atau daftar pemegang SIPPT, IPPT atau UPPR. Itu
sebagaimana kita ketahui setelah terbitnya undang-undang terkait dengan Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Kerja dilanjutkan dengan ada turunannya PP 21 kalau nggak salah tahun 2021 itu tentang penataan ruang. Nah, terkait dua izin itu sudah tidak ada. Kita sudah tidak menerbitkan terkait dengan IPPT, IPPR. Nah, sementara di sini kayaknya menjadi dasar penilaian loh. Lumayan Pak, ini 40 nilainya. Ya kan? Nah, kalau misalnya tidak bisa kita sajikan, karena memang di kami itu sudah terbitnya itu KPPR kalau nggak salah ya. KPPR itu adanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah itu sudah tidak ada lagi IPPT, IPPR sudah tidak diterbitkan lagi. Nah itu bagaimana solusinya? Nah kayak gitu. Sedangkan sudah tarifnya kuat dari Undang-Undang Cipta Kerja turun ke PP 21 tahun 2021, terus kita koordinasi sama PTSP juga, PTSP sudah tidak menerbitkan izin terkait dengan IPPT, kita koordinasi sama hari yang memegang kewenangan PSU itu di Perkim kalau di kami ya, di Perkim itu sudah tidak mengeluarkan lagi IPPT. Apa yang harus kita lakukan? Sementara tadi itu kalau nihil ya kita nggak bisa nihil. Atau misalnya harus coba dikoordinasikan, kita sudah koordinasikan sebelumnya. Udah koordinasikan dulu. Oh IPPT itu udah nggak ada gitu. Adanya KPPR. Nah itu kaitan. Jadi jangan sampai ada dokumen yang dipaksakan di sini. Sementara di kami tidak ada, ini kondisi lapangan Pak, izin Pak ya, izin kondisi lapangan. Kalau tidak ada lagi di kami itu, apa yang harus kami sajikan? Kayak gitu, ya kan? Sementara kita tidak boleh loh, mengkosongkan dokumen mungkin ya, mengkosongkan dokumen dengan kata-kata nihil, misalnya di daftar itu nihil, tidak ada. Ya memang itu kondisinya di kami. Karena apa? Ketika sudah KPPR itu sudah terintegrasi dengan OSS kalau di kami Pak. RDTR sama RT/RW-nya sudah ngeling otomatis. Jadi sudah OSS RBA nih. Jadi ketika si developer akan mengajukan izin terkait dengan PSU, nah itu sudah by aplikasi di OSS. Jadi sudah tidak ada lagi. Kalau dulu iya memang IPPT, IPPR itu ada. Keluar izinnya pun manual misalnya. Kalau sekarang sudah by OSS semuanya. Diakses satu di OSS itu di RBA itu udah keluar tuh, sudah kemarin kami dimintakan RDTR, RT/RW oleh pusat yang akan ditembakkan ke OSS-nya. Jadi udah ketahuan berapa nih luasan dan sebagainya gitu. Itu tidak ada lagi IPPT. Nah, itu solusinya seperti apa? Kalau kalau saya berani wah ini nilainya 40 nih. Kalau ini enggak ada, Pandeglang udah enggak ada 40 poinnya, Pak, gitu. Mungkin itu, Pak. Maaf, sebenarnya pertanyaan saya pengen banyak, tapi waktunya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan cek kembali, Pak ya. Jika memang nanti ada penyesuaian kembali, akan segera kami sampaikan secepatnya, Pak. Terima kasih untuk penyampaian dari Pemkab Pandeglang, Pak. Nanti kami akan segera cek ulang dan ketika memang ada penyesuaian nanti akan kami segera sampaikan ke Pemkab, Pak. Ya, begitu, Pak. Oke, baik, makasih Mbak Buri. Sama-sama. Dari Bapak dari Pandeglang, Pak saya tambahkan sedikit, itu kan semuanya namanya itu atau ya Pak, itu atau strip itu. Jadi intinya Pak, mungkin bentuk dokumen yang menyatakan bahwa dipersamakan Bu. perizinan yang memuat kewajiban pengembang untuk menyerahkan PSU. Pokoknya izin pengembangan lah Pak, itu kan bisa penyebutan di setiap wilayah mungkin beda. Di DKI apa, di tempat lain nyebutnya apa. Jadi intinya Pak, nanti mungkin di daerah di Pandeglang itu nyebutnya apa tadi Pak itu? KPPR Bu, itu sudah terintegrasi sama OSS. Betul. Nah itu yang dimaksud Pak. Mungkin nanti memang betul nanti ada kalimat sapu bersihnya yang menyatakan bahwa penyebutan ini adalah izin yang terkait dengan perizinan pengembang. Mungkin itu kayaknya Pak. Jadi yang dimaksud di sini adalah dokumen perizinan untuk pengembangan perumahan sebagai dasar untuk penyerahan PSU tadi Pak. Itu sebenarnya. Siap, jadi Ibu nanti Kalau itu memang betul. Karena itu sebenarnya strip Pak. Jadi atau itu. Betul. Cuman memang
betul Pak. Tapi kalau nanti menurut yang informasi yang Bapak sampaikan tadi, terima kasih. Nanti kami coba cek kembali dan akan disesuaikan kembali. Ya, Apakah memang benar semuanya sudah berubah jadi satu nama atau memang tetap sesuai dengan nomenklatur di masing-masing daerah. iya, Itu sih Pak. siap, siap. Ini Bapak Ya, siapa Pak? oke. Kalau saya Yasin Bu dari Inspektorat. Oh ya, Pak Ketemu Yasin. Ibu yang di Banten aja udah. Siap. Gitu ya Pak ya. Mungkin gini Bu ya. Mungkin saya akan Ya. lebih intens konsultasi sama Pak Erwin terkait dengan case Siap. yang ini. Kalaupun mungkin harus dirubah disesuaikan dengan izin yang kami terbitkan terkait KKR dan lainnya itu tidak sama formnya dengan IPPR, mungkin akan saya komunikasikan lebih intens sama Pak Erwin mungkin gitu ya Pak Andayani. Iya. Ya benar ya. Iya. Oke, Intinya ya, sebenarnya izin Siap. daftar izin yang Siap. sudah keluar Pak yang kita gunakan sebagai dasar untuk menerima PSU-nya gitu Pak. Siap. Ya, Itu pasti itu ya izinnya Pak ya ya. KPR dari KPPR itu. Ya. Siap. Oke. Siap. Paham Bu. Terima kasih Pak Yasin. Oke Ibu Ya. Nuce. Makasih juga penjelasannya Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah terjawab ya Pak ya. Kalaupun belum ya mau nggak mau bikin sesi sendiri nanti Pak. Ya. Nanti segera ini kami Siap, Pak. update Siap, Pak. Bapak Ibu yang Siap, Pak. terkait dengan ini segera akan kami update biar terinformasi ke seluruh Pemda. Segera kami update setelah kami cek kuping. Oke, baik Bapak dan Ibu, dengan berat hati terpaksa untuk forum kita hari ini kita sudahi. Pertama, terkait materi, nanti Bapak dan Ibu bisa komunikasi dengan inspektorat masing-masing, karena teman-teman PSC sudah menyampaikan materinya melalui inspektorat. Kemudian untuk daftar pertanyaan juga nanti reminder lagi ke inspektorat ya, supaya inspektorat jangan share lagi, karena sepertinya hari ini karena terlalu banyak pertanyaan dan aktif sekali, jadi kami teman-teman admin di sini agak kerepotan untuk menghandle tadi ya. Jadi di chat banyak sekali yang minta materi, kemudian catatan dan daftar-daftar pertanyaan. Namun ini bukan pertemuan terakhir ya terkait pembahasan BMD. Justru ini sebagai awal Bapak dan Ibu untuk start kita mulai mengimplementasikan MCSP RBS terkait BMD dan aktif berkomunikasi dengan PSC wilayah masing-masing. Mbak Norce, Mas Handa, apakah ada tambahan sebelum kita tutup sesi kita hari ini? Ya baik, terima kasih Mbak Uri sebagai closing statement. Pertama kami mengapresiasi untuk kehadiran Bapak dan Ibu semua atas atensinya untuk mencermati bersama-sama indikator-indikator yang ada dalam area BMD ini. Bahwa substansi dari area BMD ini adalah untuk mendorong Pemda lebih intensif melakukan perbaikan tata kelola dan juga pencegahan korupsi. Dan mindset dalam pemenuhan MCSP ini adalah perbaikan terlebih dahulu, baru kemudian evidennya diupload. Jangan sampai terbalik, tadi fokus pada dokumen, bahkan mungkin ingin memanipulasi dokumen dan sebagainya agar nilai tercapai. Nah itu keliru, karena substansi dari MCSP RBS ini sudah bergeser dari MCSP ataupun MCP tahun-tahun lalu. Jadi kami mohon untuk data-data yang harus disajikan dalam format Excel bisa tersajikan secara menyeluruh, pun juga eviden yang dalam bentuk PDF untuk segera diupload. Lalu terakhir tadi terkait dengan SPPT, IPPT ataupun IPPR, apakah masih harus disesuaikan? Karena tadi memang pilihannya bersifat opsional. Ketika nanti ada perbaikan akan kami segera sampaikan kepada Bapak Ibu, nanti juga melalui bantuan dari rekan-rekan PSC wilayah. Itu saja. Terima kasih. Apabila ada kekeliruan yang tersampaikan, mohon maaf. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Izin untuk kita tutup sesi kita hari ini. Silakan Bapak dan Ibu meninggalkan ruang rapat dan melanjutkan kegiatan masing-masing di tempat masing-masing. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak bisa open mic karena ada kendala teknis ya Bapak dan Ibu. Open.